Shalom guys, berjumpa kembali dengan saya. Di dalam video kali ini saya ingin membahas tentang seorang mualaf, yaitu Ali Mustafa. Katanya ia adalah seorang pakar ahli Injil dan ia katanya juga sekolah di Vatikan. Dan di dalam video yang ingin saya bahas ini, ia juga mengatakan ia pernah berdebat dengan Pak Saifuddin Ibrahim. Mari kita simak bersama-sama videonya. Mohon maaf Pak ya, saya pernah di Makassar itu September 2015. Saya pernah adu debat dengan seorang mantan Muslim, Murtadin, Saifuddin Ibrahim namanya. Dia mewakili dari organisasi Muhammadiyah, kala itu menurut dia. Itu diadakan resmi di di Masjid Al-Markas Makassar. Itu apa yang saya bilang sama dia. Karena dia mengupas, dia terus kupas. Tanpa dia sadari yang dia hadapi ini adalah pakar, ahli Injil. Jadi saya bilang, coba Anda buka di surah Yeremia pasal 21 ayat 3. Lalu Anda buka di surat Roma pasal 3 ayat 2. Kita sudah menyaksikan bersama-sama videonya. Nah, di dalam video ini ia mengatakan bahwa ia pernah berdebat dengan Pak Saifuddin Ibrahim di sebuah masjid di Makassar pada bulan September 2015. Nah, terkait kebenarannya ini benar atau tidak, saya tidak tahu. Tapi ini pengakuan dari seorang mualaf ini, yaitu Ustadz Ali Mustafa. Terkait hal ini benar atau tidak, sebenarnya untuk membuktikannya, Pak Saifuddin boleh menanggapi bagian video yang dimana dikatakan oleh Pak Ustadz Ali Mustafa ini ia pernah berdebat di sebuah masjid di Makassar pada tahun 2015 bulan September. Tapi saya rasa Pak Saifuddin tidak punya waktu untuk menanggapi video dari Pak Ali Mustafa ini. Karena bisa jadi karena kesibukan dari Pak Saifuddin sendiri. Nah, terkait di dalam bagian ini yang menjadi fokus saya adalah ada dua ayat yang ia sampaikan di dalam video itu, yaitu surah Yeremia pasal 21 ayat 3 dan surat Roma pasal 3 ayat 2. Yang saya mau luruskan di dalam bagian ini adalah di dalam Alkitab perlu kita ketahui bersama-sama surah Yeremia tidak ada di dalam Alkitab. Jadi ketika ia menyampaikan isinya, apapun itu isinya, tentu sudah tidak benar. Karena saya mau katakan, kalau Anda membaca Alkitab dengan baik, kalau Anda juga yang di rumah saat ini, coba deh buka di dalam Alkitab, pernah nggak Anda menemukan yang namanya surah Yeremia? Tentu Anda akan berkata bahwa Anda tidak pernah menemukannya. Lantas pertanyaannya, surah Yeremia yang dimaksudkan oleh Pak Ali Mustafa ini dari mana? Ya, Anda bisa bertanya kepada beliau sendiri. Kalau kita perhatikan dengan baik, ia juga mengatakan ia adalah seorang pakar ahli Injil. Nah, kalau ia adalah seorang pakar ahli Injil, masa ia tidak mengetahui isi daripada Alkitab itu sendiri? Dan masa sih ia bisa salah menyampaikan atau menyebutkan sebuah nama kitab ataupun surat di dalam Alkitab? Ini kan menjadi pertanyaan besar. Apakah benar-benar ia seorang pakar ahli Injil atau hanya sebutan atau gelar yang ia tambah-tambahi sendiri? Mari kita simak di bagian video kedua ini tentang kesalahan yang perlu kita luruskan bersama-sama. Jadi saya bilang, coba Anda buka di surah Yeremia pasal 21 ayat 3. Lalu Anda buka di surat Roma pasal 3 ayat 2. Tolong Anda bacakan. Dia baca begini. Dalam surat Roma ini dia baca, ketika kau pelayan-pelayan dan tangan-tangan Tuhan, haram bagimu untuk melaksanakan pernikahan. Jika kau menikah maka kurang rasa tanggung jawabmu melayani Tuhanmu. 1.
Coba yang Yesemiah Anda baca. Ketika anugerah nikmat Tuhan itu datang padamu, maka gunakanlah anugerah nikmat Tuhan itu sebaik-baiknya. Meskipun kau berhubungan intim antara laki dan wanita dengan tidak diikatkan dengan tali pernikahan, namun didasari suka sama suka, dan tidak memperkosa sebelah pihak merugikan pihak lain, maka sah di mata Tuhan. Kita sudah menyaksikan bersama-sama bagian kedua video ini yang mengatakan di sana jelas isi daripada ayat Alkitab yang ia sudah kutip tadi, yaitu surah Yesemiah pasal 21 ayat 3 dan surat Roma pasal 3 ayat 2. Di sana ia sudah menyebutkan sedemikian rupa. Nah, kalau Anda cermati dengan baik, Anda mendengar apa yang ia sampaikan, Anda tentu bisa menyimpulkan bahwa apa yang ia sampaikan tersebut tidak sesuai dengan isi Alkitab. Dan seperti yang saya katakan di awal tadi, bisa jadi mungkin kalau surah Yesemiah itu adalah Yeremia. Nah, untuk membuktikan kesalahan fatal daripada Ustadz ini terkait dengan isi yang ia sudah sampaikan, mari kita coba buka Yeremia pasal 21 ayat 3. Firman Tuhan isinya berkata demikian. Kata Yeremia kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada Zedekia. Yang kedua, kita lihat di dalam Roma pasal 3 ayatnya yang kedua. Isi firman Tuhannya seperti ini. Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Kita sudah melihat bersama-sama di dalam Alkitab kita masing-masing. Tentu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Ali Mustafa ini. Nah, timbul pertanyaan, lalu ayat yang ia bacakan itu ayat dari mana? Sekali lagi mungkin Anda bisa tanyakan kepada beliau. Tapi dengan ayat yang sudah kita baca tadi, dengan cepat saya bisa sampaikan bahwa ia mengarang bebas dengan karangan atau Alkitabnya sendiri. Saya nggak tahu ya, dia punya versi sendiri kali ya, dan dia mensumsi sendiri. Saya nggak tahu dia dapat dari mana. Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh si mualaf ini, yang katanya pakar ahli Injil dan juga sekolah di Vatikan, ternyata semua bohong. Apa yang ia sampaikan terkait isi Alkitab itu tidak benar. Tidak sedikit pun ada di dalam Alkitab. Nah, dari sinilah kita bisa melihat apa motivasi daripada Ustadz ini ketika ia ceramah seperti di video ini. Kita simak bersama-sama cuplikan video bagian yang ketiga ini. Menurut Anda dan menurut penelitian dan analisa Anda, apakah kitab ini mengajarkan Anda seperti hewan? Bapak saya tanya, dengan dua ayat ini, bagaimana kesimpulan Bapak? Apakah kita diajar dengan sifat manusia atau sifat binatang? Sifat binatang. Kenapa? Kita tidak melalui tali pernikahan dan kita dianggap bebas. Hewan juga melakukan bebas tanpa merugikan orang lain, tanpa merugikan hewan-hewan yang lain. Betul? Jadi saya bilang, Anda masuk agama itu hanya mau jadi binatang, bukan mau jadi manusia. Karena Anda tidak menggunakan otak Anda, tapi karena perut Anda yang takut kelaparan. Dalam video ini, ia mengatakan menurut penelitian dan analisa Anda, apakah kitab ini mengajarkan kita seperti hewan? Sebenarnya teman-teman, kalau kita perhatikan tadi dengan baik, di awal ia menyampaikan isi daripada surah Yesemiah pasal 21 ayat 3 dan surat Roma katanya ya, pasal 3 ayat 2, tidak sesuai dengan Alkitab, bahkan tidak ada di Alkitab. Tuduhan bahwa kitab yang terkait mengajarkan kita seperti hewan. Nah, pertanyaan saya adalah, Anda yang mengarang bebas, yang menyampaikan yang tidak sesuai dengan isi Alkitab, bahkan tidak ada di Alkitab, apakah ini tindakan yang benar? Harapan saya sebenarnya kepada orang yang sudah pindah agama, ya dalami agamamu yang baru. Stop untuk membahas agamamu yang lama. Karena kalau seperti yang disampaikan di dalam video ini, tindakan yang dilakukan di dalam video ini adalah tindakan yang menurut saya tindakan yang tidak patut untuk dikerjakan atau dilakukan oleh seorang yang sudah berpindah agama.
Pelajaran penting dari bagian ini yang pertama, penyampaian yang tidak benar tentang iman kekristenan seperti yang ada di dalam video ini akan menimbulkan pikiran yang negatif, bahkan juga akan bersifat fatal. Oleh karena apa? Orang akan diiring ke sebuah pemikiran yang sempit untuk membenci agama Kristen. Yang kedua, kalau Anda orang percaya, bacalah Alkitabmu setiap hari, renungkan firman itu siang dan malam, supaya apa? Kamu tidak mudah dibohongi, disesatkan, atau meninggalkan imanmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.